Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syahru ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin hadani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam, yang mudah-mudahan kesehatan kita, keimanan kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya kelak mendapatkan salawat udma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, pemirsa RCTP yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran adalah sebagai pedoman hidup bagi kita semuanya. Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fih." Tidak ada keraguan dalam Al-Quran. Bagi siapa? Hudal lil muttaqin. Bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi siapapun yang mengharapkan petunjuk yang paling baik, bagi siapapun yang mengharapkan hidupnya akan mulia, hidupnya akan bahagia, baik itu kelak di dunia ini dan sampai kelak di akhirat, adalah harus berpedoman kepada Al-Quran. Siapakah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Bagi mereka yang beriman kepada Allah, yaitu dengan hal-hal yang gaib. Hal gaib ini adalah bukan berarti termasuk malaikat, bukan termasuk Allah. Karena malaikat itu adalah sifatnya wujud. Cuma kita bagi orang-orang yang biasa tidak bisa melihat Allah, tidak bisa melihat malaikat. Tetapi yang gaib ini adalah berarti yaumul akhir nanti. Surga dan neraka itu adalah hal yang gaib. Bagi mereka yang mengimani hal seperti itu, maka berarti dia adalah orang-orang yang mulia dan akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yuqimunas shalah." Orang-orang yang bertakwa itulah orang-orang yang mendirikan salat. Dan orang yang mendirikan salat berarti adalah orang yang melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dari salatnya. Ketika dia salat, dia mengucapkan takbir Allahu Akbar, berarti dia meninggikan, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia itu rukuk, berarti apapun yang kita lakukan ini adalah semuanya ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sujud, bahwa yang maha tinggi adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia salam, maka keselamatan ada yang orang sebelah kanan, sebelah kiri, yang depan ataupun yang belakang, ini adalah semuanya selamat semuanya. Percuma kalau orang itu mengaku Islam, percuma kalau orang itu mengaku bahwa dia adalah orang yang mukmin, tetapi dia bisa sikut sana, sikut sini, tendang sana, tendang sini, dorong depan, dorong belakang. Ini semuanya berarti bukan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang selanjutnya adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan mereka yang menafkahkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya dengan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kita ini adalah memberikan sesuatu apa yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Jangan sampai ada di antara kita yang mengatakan bahwa dia adalah orang yang bermukmin, orang yang beriman, yang berdasarkan Al-Quran dan hadis Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran sebagai tingginya hukum-hukum dalam Islam, tetapi justru dia tidak menerapkan apa yang ada dalam Al-Quran itu sendiri.
Jangan sampai orang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Adil, Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Bijaksana, tetapi justru Dia tidak bijaksana. Jangan sampai ada di antara kita mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang, tapi Dia tidak dengan penyayangnya. Oleh karena itu, dalam kita melaksanakan segala sesuatu yang ada dalam Al-Quran itu sendiri, janganlah kita menafsirkan Al-Quran itu sesuai dengan hak pribadi, menurut hati pribadi. Kalau dalam bahasa Cirebon, aja jare udele dewek. Artinya kehendak deweke, keinginan deweke, kepengenan deweke tidak sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya harus perlu adanya. Makanya kata dalam suatu pepatah, barang siapa yang memberikan hukum di jalan Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an dengan penafsiran diri pribadi masing-masing, maka adalah gurunya adalah setan. Jangan sampai ada di antara kita orang yang mengaku bahwa gurunya itu adalah setan. Harus kita belajar dengan apa yang ada dalam Al-Quran itu sendiri. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah kekuatan untuk iman dan Islam dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan Al-Quran yang sebagai pedoman kita semuanya. Usikum wa nafsi wa iyya bitaqwallah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.